Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil laporan orientasi PPPK pada SMP Negeri 1 Sumber, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon. Perkenalkan, saya Alipa SPDI dengan NIP 19660112023212005 angkatan 2. Pendahuluan. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pemerintah akhirnya melakukan perubahan terhadap pengelolaan aparatur sipil negara. Perubahan yang cukup besar salah satunya adalah mengenai pembagian jenis kepegawaian yang menjadi salah satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berikutnya waktu dan tempat. Agenda 1A tanggal 13 Mei 2024 tentang pembukaan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja secara sinkronus pada pukul 13 sampai dengan 15.15 waktu Indonesia Barat. Dilanjut dengan sinkronus di e-learning. B. Tanggal 14 Mei 2024 tentang pembekalan penyusunan laporan dan seminar hasil orientasi secara sinkronus pada pukul 07.30 sampai dengan 17.45 waktu Indonesia Barat, dilanjut dengan asinkronus di e-learning. C. Tanggal 15 Mei 2024 tentang asinkronus manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja PPPK. Agenda 2. A. Tanggal 17 Mei 2024 tentang coaching 2 secara sinkronus pada pukul 07.30 sampai dengan 15.15 waktu Indonesia Barat, dilanjut penugasan. B. Tanggal 18 Mei 2024 tentang coaching 2 secara sinkronus pada waktu pukul 07.30 sampai dengan 12.15 waktu Indonesia Barat, dilanjut penugasan. C. Tanggal 20 Mei 2024 tentang penyusunan laporan dan presentasi hasil angkatan 2 pada pukul 07.30 sampai dengan 15.15 waktu Indonesia Barat. D. Tanggal 27 Mei 2024 tentang finalisasi penyusunan laporan dan presentasi hasil angkatan 2 pada pukul 07.30 sampai dengan 15.15 waktu Indonesia Barat. Dan E. Tanggal 30 Mei tentang sharing pembelajaran berakhlak pada pukul 07.30 sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat, dilanjut evaluasi dan penutupan. Maksud dan tujuan. Peserta mampu memahami program orientasi serta mengenal nilai dan etika instansi pemerintahan dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaiannya visi misi organisasi. Adapun tujuannya adalah pengenalan tugas dan fungsi ASN, pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintahan. Selanjutnya, nilai dan etika pemerintah Kabupaten Cirebon. Visi Kabupaten Cirebon, yaitu terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Adapun misi Kabupaten Cirebon adalah Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Di sini ada strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan daerah. Adapun strategi pembangunan daerah disusun melalui kajian-kajian analisis hingga evaluasi pembangunan periode sebelumnya. Beberapa langkah yang ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Cirebon antara lain yaitu 1. Mengkaji sasaran pembangunan periode sebelumnya maupun periode pembangunan yang akan datang atau periode tahunan. 2. Mengkaji gambaran umum kondisi di daerah dan capaian pembangunan sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.
Dan yang ketiga, melakukan analisa lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah atau khususnya pemerintah daerah. Manajemen kepegawaian dan penilaian kinerja, yaitu 1. Pengadaan, 2. Penilaian kinerja, 3. Hak, 4. ASN berakhlak, dan 5. Disiplin. Berikut ada visi misi SOTKPD. Visi yaitu menjadi sekolah yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK, berprestasi berwawasan global, serta peduli terhadap kelestarian lingkungan. Sedangkan misinya adalah 1. Mengembangkan dan meningkatkan keyakinan semua warga sekolah bahwa sekolah ini dapat berprestasi dan meraih keunggulan kompetitif. 2. Menciptakan kehidupan sekolah yang berbudaya, religius, dan bermartabat. 3. Memenuhi standar kompetensi lulusan sesuai standar nasional. 4. Memenuhi standar kompetensi lulusan yang sesuai dengan kebutuhan hidup siswa pada konteks global. 5. Memenuhi standar kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP 2013 yang sesuai dengan kebutuhan siswa, mengembangkan kompetensi yang diperlukannya. 6. Mengembangkan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal. 7. Memberdayakan sistem penilaian autentik untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. 8. Menerapkan manajemen perubahan sebagai strategi percepatan pembaharuan sekolah. 9. Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan melalui peningkatan keprofesian berkelanjutan. 10. Memenuhi standar sarana dan prasarana secara bertahap dan terukur. 11. Menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 12. Memberdayakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai pendukung keunggulan pembelajaran. 13. Mengembangkan kultur sekolah yang menjaga keamanan fisik, psikologis, sosial yang sehat, dinamis, dan kompetitif. 14. Menciptakan lingkungan dan budaya yang kondusif untuk indah, nyaman, dan damai sebagai tempat belajar untuk guru, siswa, dan seluruh warga sekolah. Dan 15. Menerapkan sistem pembiayaan sekolah yang transparan dan akuntabel. Berikutnya ada tugas pokok guru. Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, pada pasal 13 disebutkan bahwa tugas guru adalah sebagai berikut. 1. Menyusun kurikulum pembelajaran pada satuan pendidikan. 2. Menyusun silabus pembelajaran. 3. Menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran. Dan 5. Menyusun alat ukur atau sesuai mata pelajaran. Berikutnya yaitu rencana aksi perubahan. 1. Menyusun rencana pembelajaran. Tujuan kinerja guru dan peserta didik. Adapun indikator pencapaian, meningkatkan efisiensi efektivitas pembelajaran. Waktu perolehan Mei sampai Juni 2025. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran dan bimbingan. Tujuan kinerja peserta didik. Adapun indikator pencapaian, menciptakan situasi belajar yang optimal dengan memfasilitasi, membimbing, dan melatih peserta didik. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Juni 2025. 3. Literasi. Tujuan kinerja peserta didik. Adapun indikator pencapaian, meningkatkan dan membiasakan minat. Waktu perolehan Juli 2024 sampai dengan Juni 2025. 4. Membuat media pembelajaran. Tujuan kinerja guru dan peserta didik.
Adapun indikator pencapaian meningkatkan pemahaman peserta didik melalui media pembelajaran. Waktu perolehan Juli 2024 sampai Juni 2025. Rencana kerja tahunan PPPK SMP Negeri 1 Sumber untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, yaitu tahun kontrak pertama kegiatannya adalah 1. Pembiasaan pagi dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. 2. Penerapan sholat zuhur berjamaah dan sholat Jumat. 3. Menumbuhkan iman dengan cinta kebersihan sebagian dari iman. Dan 4. Peningkatan pembacaan ayat suci Al-Quran di dalam pembelajaran. Adapun tahap kegiatannya yaitu pengenalan tema proyek, kontekstualisasi, aksi, refleksi, tindak lanjut. Output atau hasil kegiatan dan tahapan: dapat membaca Al-Quran dengan lancar dan tartil. Adapun penerapan nilai-nilai akhlak yaitu kolaboratif dan kreatif. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan hasil pembelajaran dan pemahaman proses orientasi, sebagai seorang ASN yang bertugas sebagai pegawai pusat maupun daerah harus memiliki sikap profesional dalam bekerja. Nilai dasar pegawai ASN pada pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Core values meliputi orientasi pelayanan, memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, akuntabel, bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, kompeten, terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, adaptif, terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Demikian pemaparan laporan orientasi PPPK dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.